back to the Sawita Life Channel, aku Yunita. Dan di video kali ini aku pengen sharing mengenai perbedaan mata juling dan mata malas yang aku rasa banyak yang suka salah kaprah mengenai kedua hal ini. Sebagai disclaimer, aku pengen kasih tahu kalian dulu bahwa aku tuh bukan seorang dokter mata. Aku hanya seorang ibu yang kebetulan anak aku mengalami juling resesif ke arah luar atau bahasa kerennya intermittent exotropia. Jadi di sini aku cuma pengen sharing apa yang aku tahu untuk menambah pengetahuan kalian juga yang mungkin mengalami hal yang sama. Oke. Nah, sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, jangan lupa subscribe dan turn on notification YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Jadi video kali ini aku bakal sharing menjadi 2 poin. Yang pertama adalah aku bakal jelasin mengenai perbedaan antara mata juling dan mata malas. Kemudian yang kedua adalah aku bakal sharing mengenai beberapa DM yang masuk ke Instagram aku yang menanyakan mengenai mata juling dan mata malas juga. Oke. Nah, sekarang yang pertama adalah perbedaan antara mata juling dan mata malas. Nah, kalau misalnya mata juling itu bahasa kerennya itu adalah strabismus ya. Dan itu artinya kondisi di mana mata itu tidak melihat secara lurus tapi kayak memandang ke dua arah yang berbeda. Dan mata juling ini tuh ada 4 macam. Jadi ada yang juling ke arah dalam namanya esotropia, juling ke arah luar namanya exotropia, juling ke arah atas namanya hipertropia, dan juga juling ke arah bawah itu namanya hipotropia. Dan juling ini bisa juga juling resesif. Jadi julingnya itu kadang-kadang aja, tidak selalu 24 jam tuh juling terus. Itu namanya juling resesif. Dan bahasa kerennya itu ditambahin kata intermittent aja. Jadi kalau misalnya juling ke arah luar tapi kadang-kadang aja namanya intermittent exotropia. Nah, kalau misalnya juling ke arah dalam tapi kadang-kadang doang, itu namanya intermittent esotropia. Dan anak aku mengalami yang namanya intermittent exotropia. Artinya itu juling ke arah luar tapi kadang-kadang aja ketika anak aku lagi melamun atau lagi bengong, terus kalau ngeliat jauh tuh kadang dia bisa lari gitu matanya ke arah luar. Nah, mata juling ini disebabkan karena adanya gangguan pada otot-otot ekstraokular yang mengendalikan gerakan mata. Dan katanya kalau misalnya orang tuanya ada mata juling, kemungkinan anaknya juga bisa kena mata juling. Cuma masalahnya, aku dan suami itu nggak ada yang mata juling, tapi anak aku bisa mengalami hal itu. Dan aku udah cek lagi di atasnya, jadi kakek nenek anakku, jadi mami papiku, terus mami papinya suami itu juga nggak ada yang mata juling. Dan dari penjelasan dokter mata anak aku, bahwa sebenarnya intermittent exotropia yang dialami oleh anak aku tuh bukan karena penyakit bawaan juga bisa, tapi memang karena penyakit mata aja. Dan itu memang menyerang sekitar 2-3% anak-anak, dan anak aku menjadi salah satunya. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan mata malas atau amblyopia? Jadi kalau misalnya mata malas itu keadaan di mana penglihatannya itu tidak mencapai target yang optimal, yang seharusnya. Nah, mata malas ini ada 3 penyebab. Salah satunya itu adalah mata juling, dan mata juling itu adalah penyebab yang paling umum. Jadi kadang orang tuh suka bilang mata malas gitu atau mata juling. Jadi maksud aku jangan sampai kita tuh salah kaprah. Karena ketika kita salah mendiagnosa penyakit matanya itu, takutnya kita juga salah treatment gitu loh. Jadi ketika kalau misalnya dibilangi mata malas, kalian harus tahu penyebabnya itu apa dulu. Nah, yang pertama kan tadi aku udah bilang ya, penyebab paling umum adalah mata juling. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena rabun jauh atau rabun dekat, sehingga bisa menyebabkan mata malas juga. Atau penyebab yang ketiga adalah karena katarak bawaan lahir, sehingga bisa menyebabkan mata malas juga. Jadi ketika kita didiagnosa mengalami mata malas, kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa supaya penanganannya itu lebih tepat gitu. Nah, jadi dari penjelasan aku itu, aku harap kalian udah paham bahwa kalau misalnya mata malas itu belum tentu karena mata juling, tapi mata juling itu adalah salah satu penyebab mata malas gitu. Jadi kalau dari juling itu core masalahnya itu bisa menyebabkan mata malas. Nah, untuk itu aku tekanin lagi sekali lagi, kita itu harus tahu penyakit mata yang dialami itu spesifiknya apa. Jadi kita bisa cari tahu penanganan yang paling tepat itu seperti apa. Oke? Berikutnya aku pengen sharing mengenai beberapa
direct message Instagram yang masuk ke aku dari kalian semua. Dan sebenarnya aku tuh hampir setiap hari dapetin direct message dari kalian semua yang nanyain soal mata juling ataupun mata malas ini. Dan di sini aku mau infoin, karena aku bukan dokter mata juga, aku nggak bisa advice kalian sespesifik mungkin karena aku juga takut salah. Dan the bestnya itu memang kalian harusnya cek ke dokter mata di kota kalian. Dan beberapa DM yang masuk itu aku lihat kalian tuh ada yang tinggalnya di Papua, ada yang tinggalnya di Bengkulu, which is akses untuk mencari dokter mata tuh memang kadang susah. Dan sekarang karena memang lagi COVID-19, di mana virus corona ini memang mengharuskan kita harus ada di rumah gitu untuk saat ini. Jadinya beberapa dari kalian memang ada yang sharing susah banget untuk ngecek ke dokter mata. Oke, jadi aku pengen nekanin juga di sini, kalau misalnya kasus mata anak kalian itu adalah mata juling, itu sebenarnya kalian jangan terlalu panik dulu, meskipun sekarang lagi corona ya. Karena kalau misalnya kayak anak aku yang mata juling resesif ke arah luar itu tuh sebenarnya bisa diobati dengan eye patching dengan usia maksimal 8 tahun. Jadi kalau misalnya anak kalian tuh masih usia 1 tahun, 2 tahun, terus kalian itu karena nonton video aku tuh jadi pengen buru-buru ngecek ke dokter mata, ya itu bagus banget. Tapi karena corona ini kan memang kadang kita lagi nggak mungkin untuk cek ke dokter mata. Nah, menurut aku kalian nggak usah panik banget, nggak usah khawatir, karena kalian tuh masih punya waktu. Kalau anak kalian tuh masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu masih ada waktu. Tapi setelah nanti virus corona ini berakhir, aku harapin kalian langsung cek, beneran langsung cek ke dokter mata, cari yang terbaik kalau bisa ya. Jadi kita nggak usah cari dokter A, B, C, D, kalau bisa cari yang bener-bener bagus dan udah punya nama lah gitu loh, supaya kita nggak wasting our time anymore gitu loh. Dan untuk kasus-kasus yang agak berbeda dengan anak aku, jadi ada yang karena inner matanya lah, karena ini, karena itu, aku maaf banget, aku nggak bisa sharing lebih banyak ke kalian karena aku juga nggak tahu, aku juga bukan dokter mata gitu. Aku juga takut salah memberikan advice. Jadi the best way memang kalian juga cari ke dokter mata. Dan apa yang aku sharing ini aku benar-benar bisa memberikan awareness ke kalian supaya lebih peduli dengan kesehatan anak-anak kita gitu. Sekecil apapun keluhannya itu tetap harus kita obatin. Jadi pesan aku di sini adalah ayo kita sama-sama sebagai orang tua itu lebih aware sama kesehatan anak-anak kita supaya nggak nyesel nantinya karena kita udah obati sejak dini gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih banyak pertanyaan mengenai mata malas ataupun mata juling, kalian juga bisa nonton video-video aku yang sebelumnya, which is aku udah share cukup banyak dan cukup detail dari apa itu mata malas, penyebabnya, cara pengobatannya, dan lain sebagainya. Itu aku sudah bikin playlistnya juga dan kalian bisa lihat, dan aku juga bakal tulisin linknya di deskripsi ya. Dan aku berharap semoga itu bisa membantu kalian semua untuk bisa sedikit lebih paham mengenai mata malas dan mata juling ini. Oke? Nah, segitu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai mata malas dan mata juling. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan aku akan usahain untuk jawab sebisa aku. Oke? Jangan lupa like, share, dan juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!